Halo semuanya, kembali lagi kita di Fuel Nights. Mungkin ada yang baru pertama kali atau belum familiar. Basically, Fuel Nights adalah sebuah konten video yang diproduksi oleh JPCC untuk memperlengkapi para jemaat pria. Dan materi yang disampaikan bisa dibahas bersama teman pria lainnya, atau mungkin dalam kelompok sel, dalam date, atau lingkungan pertemanan sehat lainnya. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pastor Ari dan juga Pastor Johannes Telly. Kebetulan banget tema hari ini kita bakal bahas soal renovate. Jadi renovate kan renovasi ya bahasa Indonesianya ya. Biasanya kita pikirnya ada renovasi rumah gitu ya, renovasi interior atau apapun itu ya. Nah, bisa nggak sih sebenarnya renovasi ini dikaitkan dengan perubahan karakter pria? Apakah ada kesinambungannya? Apakah ada analogi yang cocok gitu sebenarnya? Apakah ini adalah cocok untuk perubahan karakter pria? Mungkin kebetulan nih, kalau ada yang belum tahu, Pastor Ari itu ada background arsitektur. Jadi mungkin cocok untuk menjawab hal ini ya. Coba silakan. Iya, memang kehidupan itu kan seringkali, bahkan di Alkitab sendiri kan kehidupan itu seringkali digambarkan seperti sebuah rumah ya. Pada waktu membangun kehidupan itu dianalogikan dengan membangun rumah. Nah, tadi ketika bicara tentang karakter pria ya memang saya juga harus mengakui bahwa itu salah satu yang paling sulit untuk direnovasi. Ya, sebagai pria valid dong kalau saya mengalami juga hal seperti itu. Nah, sehingga ketika bicara merenovasi kehidupan atau karakter seorang pria dianalogikan dengan renovasi rumah itu sesuatu yang sangat tepat untuk menganalogikannya. Nah, di dalam merenovasi sebuah rumah ada beberapa prinsip yang memang harus kita mengerti. Oke. Yang pertama, ini mau yang pahitnya dulu apa yang enak-enaknya dulu nih? Bebas. Yang pahitnya dulu ya. Pahitnya dulu, untuk merenovasi sebuah rumah itu perlu effort lebih besar daripada membangun dari awal. Ini hard truth-nya nih ya. Iya. Nah, banyak dulu ya waktu saya masih di arsitektur, banyak klien tuh yang nggak ngerti soal ini. Jadi mereka berpikir bahwa renovasi rumah itu lebih effortless, terus lalu kemudian biayanya juga lebih murah. Padahal enggak. Justru merenovasi rumah itu, bahkan ada istilah kalau di kalangan desainer gitu ya, bilang ya namanya kalau renovasi rumah biaya itu sky is the limit gitu katanya. Ya. Kenapa? Karena memang untuk merenovasi sebuah rumah itu perlu effort yang lebih besar, lalu kemudian juga perlu biaya atau bayar harga yang lebih besar. Yep. Contohnya nih di dalam aplikasinya, kalau misalnya mau merenovasi sebuah rumah, salah satu hal atau effort yang paling besar yang perlu dilakukan adalah menyelidiki bagian mana yang masih bisa berfungsi dengan baik dan bagian mana yang memang sudah tidak bisa berfungsi. Oke. Nah, persoalannya adalah ada bagian-bagian yang kelihatan atau kasat mata, tetapi ada banyak bagian yang tidak kelihatan. Contoh misalnya pipa yang ada di dalam dinding atau di bawah lantai. Nah, ketika kita nggak cek itu terlebih dahulu apakah masih bisa berfungsi atau tidak, dan juga struktur misalnya, itu maka renovasi kita akan menyebabkan hanya merenovasi bagian luar atau bagian yang terlihat oleh mata kita saja. Oke. Sehingga kadang-kadang ya hasilnya bagus nih. Renovasinya sepertinya hasilnya bagus, apalagi sudah mengeluarkan biaya yang besar, tapi sebetulnya di dalamnya itu ada banyak kerusakan yang tidak terdeteksi. Tinggal tunggu waktunya, ada goncangan, ada gempa, baru kemudian semua yang bagus di luar itu menjadi runtuh. Jadi yang pertama, bagaimana bisa menyelidiki bagian-bagian mana yang tidak terlihat tapi itu perlu untuk diperbaiki. Yang kedua adalah perlu mencari blueprint awalnya seperti apa. Nah, ini kalau di Indonesia ya, banyak rumah yang direnovasi blueprintnya nggak tahu entah kemana. Makanya itu perlu biaya lebih besar. Karena untuk apa? Untuk betul-betul mencari tahu kira-kira ini pipanya di mana, lalu kemudian strukturnya itu pakai besi ukuran berapa dan sebagainya. Nah, itu yang sulit. Makanya merenovasi karakter itu juga membutuhkan effort yang besar dan mau bayar harga besar juga. Dan tidak bisa dilepaskan dari upaya kita untuk mengenal
atau mencari tahu blueprint awalnya itu seperti apa. Baru di situ kita bisa memperhitungkan perencanaannya. Oke. Kira-kira seperti itu sih, Edwin. Wow. Thank you. Ya. Jadi memang renovasi itu bukan soal cuma yang kelihatan aja gitu ya. Betul. Justru yang krusial itu yang nggak kelihatan nih, karena Betul. suatu waktu bisa merugikan lebih banyak lagi justru ya. Betul. Nah, sebagai pria seringkali yang nggak kelihatan, nggak mau dibuka. Nah, Karena kalau dibuka apa? Malu, betul. Gengsi. sakit, ya. 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 Dalam karakter atau dalam renovasi karakter atau kehidupan juga yang paling susah kan itu ya, renovasi hati ya. Yap. Mungkin Pak Sajo mau menambahkan sesuatu mengenai hal ini ya, kelemahan pria di mana memang kita cenderung untuk gengsi gitu ya, cenderung untuk menutup diri lah ya, malu, kelihatan lemah di hadapan orang lain. Mungkin Pak Sajo ada any insights or thoughts? Iya, I think apa yang disampaikan oleh Pastor Ari tadi sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita melihat, mengidentifikasi masalah yang ada. Karena salah satu hal yang paling sulit untuk kita lakukan di dalam dunia ini adalah mencoba untuk menolong orang yang tidak mau ditolong atau tidak sadar dirinya perlu ditolong. Atau menolong untuk menyembuhkan orang yang nggak sadar kalau dirinya perlu penyembuhan, gitu loh istilahnya. Dokter paling susah ya kalau mau tolong orang yang merasa dirinya nggak sakit ya. Ada keluhan apa? Iya. Nggak tahu. Ngapain juga ke dokter gitu kan istilahnya. Gitu. Tapi ternyata kehidupannya seringkali mendatangkan masalah gitu loh. Nah, salah satu hal yang tadi sudah disebutkan juga sebenarnya baik oleh Pastor Ari maupun oleh Erwin juga tadi, salah satu tantangan bagi pria itu adalah ya gengsi itu loh. Gengsi. Kalau di depan orang, baik itu sesama pria maupun apalagi di depan para wanita gitu ya, udah pasti nggak mau Makin kelihatan naik lagi tuh gengsinya. gengsinya lebih tinggi lagi, langsung pasang tembok gitu ya, nggak mau kelihatan kelemahannya sama sekali, nggak mau kelihatan kekurangannya sama sekali. Kalau bisa ya itu tadi, bahkan dipasang tembok yang kelihatannya semua indah, padahal di dalamnya bisa jadi berantakan atau udah berkarat atau udah rusak dan seterusnya. Ya seperti tadi itulah, kita mau renovasi tapi kita nggak tahu masalahnya apa sih sebenarnya ada di dalam struktur rumah tersebut. Pipa-pipanya udah rusak kah, atau tadi ukuran besinya juga tidak tepat dengan yang seharusnya, atau whatever it is lah istilahnya. Nah itu yang salah satu hal yang paling sulit, karena pria cenderung tidak mau membuka dirinya, apalagi untuk menceritakan kelemahannya, dan dengan tujuan untuk kelemahannya tersebut diubah atau diperbaharui atau diperkuat lah istilahnya, sehingga bisa ditolong gitu. Nah, saya jadi teringat tentang anak saya juga gitu ya. Di kamar anak saya itu beberapa kali ya itu mereka dikasih kesempatan untuk beresin kamarnya, tapi setelah berbulan-bulan balik lagi ke lemari kamarnya itu tuh ya, isinya semua entah buku, entah mainan, entah barang-barang yang bekasnya dia itu berantakan dan segala macam gitu loh. Tapi mereka tuh seringkali ya itu ditutup pintu lemarinya sehingga sehingga kelihatannya dari luar oke-oke aja gitu loh. Tapi kalau begitu dibuka udah atau ditanya udah beresin kamar belum? Udah, kelihatannya rapi-rapi aja. Tapi begitu dibuka pintu lemarinya, langsung di dalamnya tuh entah kertas ada di mana, ada bukunya juga di mana, terus belum ditumpuk sama mainan, belum lagi barang-barang yang nggak tahu udah berapa lama udah nggak pernah kepake lagi. Salah satunya mainan mereka yang udah dari sejak kecil, sekarang mereka udah mau masuk remaja, udah nggak kepake lagi. Semuanya ada di situ berantakan dan tidak terurus. Dan seringkali sebenarnya kehidupan bukan cuma pria sih. Semua juga, termasuk wanita juga ya, manusia ya. Tapi pria seringkali lebih kelihatan lagi gitu loh. Menutupi sesuatu yang sebenarnya di dalamnya tuh mereka belum beresin gitu loh. Nah ini yang seringkali jadi semacam undealt weaknesses lah gitu ya. Atau ya sesuatu yang lemah, sesuatu yang nggak beres tapi nggak pernah diatasi. Nah itu yang sulit seringkali untuk melihat perubahan karakter yang terjadi. Nah itu satu hal. Tapi hal lainnya juga seringkali kita bisa bingung atau tertipu antara karakter dengan membedakan antara karakter dengan kepribadian. Gitu loh. Yang akhirnya
membuat orang seringkali berkata, emang gue begitu orangnya, gitu loh. Seakan-akan ya udah gue nggak bisa berubah atau nggak bisa diubah, gitu loh istilahnya. Memang gue begitu, emang udah dari sananya gue begitu. Padahal belum tentu itu yang dimaksud karakter atau kepribadian. Karena kalau kepribadian seharusnya segala sesuatu yang datang dari kan kepribadian kan adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Gitu loh. Kita lahir dengan kepribadian yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Sementara kita sama-sama tahu bahwa Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, dengan Allah gitu loh. Berarti kepribadian kita juga harusnya menggambarkan kepribadian yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, memang di tengah-tengah setiap tipe kepribadian itu semuanya bagus, tapi di tengah-tengah sesuatu kekuatan biasanya kalau di-perceive atau dipandang dari sudut pandang yang berbeda, bisa kelihatan seakan-akan sebagai kelemahan gitu ya. Orang yang cepat mengambil keputusan, yang berani ambil resiko, ya kalau kita bilang orang yang dominan lah ya, istilahnya cepat ngambil keputusan, sangat decisive, berani ambil resiko, bisa di-perceive sebagai orang yang bisa sembrono atau kurang memperhitungkan gitu loh. Kalau di-perceive dari sudut pandang misalnya risk management gitu ya istilahnya. Tapi sebaliknya lagi gitu, kalau orang yang selalu memperhitungkan segala sesuatu tapi jadi indecisive bisa di-perceive sebagai orang yang lamban gitu loh. Padahal segala sesuatunya itu memang diberikan kepada kita sebagai kepribadian untuk menjawab atau menjalankan apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan di dalam hidup ini. Gitu loh. Nah, berbeda dengan karakter. Kalau karakter itu terbentuk di dalam dunia ini. Gitu loh. Biasanya yang membentuk karakter adalah lingkungan, betul. Lingkungan pertama ya tentunya biasanya yang membentuk karakter adalah keluarga gitu ya. Cuman sadly kadang-kadang seseorang misalnya yang dia lahir di dalam lingkungan di mana di dalam lingkungan itu ada exposure tentang bohong itu biasa gitu loh. Wajar di dunia ini mas, semua juga bohong. Jadi dia seakan-akan percaya bahwa memang dia dilahirkan untuk berbicara bohong itu semua adalah hal yang wajar gitu, sampai tidak ada merasa bersalah sama sekali lagi, dan akhirnya itu terbentuk di dalam karakternya. Tapi sadly dia pikir bahwa memang sudah seperti itu Tuhan ciptakan saya gitu loh. Padahal seharusnya nggak demikian. Karakter itu karena dia terbentuk, berarti karakter itu juga bisa diubah sebenarnya. Nah, willingness dari laki-laki atau pria untuk mau terbuka dan diubah, itulah yang bisa menentukan apakah terjadi renovasi nggak di dalam karakter seorang pria. Karena ya kita sama-sama udah sering dengar ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kurang lebih seperti itu sih. Yang pasti kalau dari kalangan pria, keterbukaan bukan awal dari gosip yang berkepanjangan. Tapi tadi yang disampaikan Pastor Joe menurut saya sangat menarik ya. Karena saya jadi teringat ya tentang tadi kembali kepada soal renovasi. Salah satu bagian yang tidak kelihatan tapi betul-betul harus menjadi perhatian awal itu adalah fondasi. Kadang-kadang kita punya keinginan untuk membangun rumah 3 lantai, 4 lantai. Tapi kita tidak memperhatikan fondasinya. Fondasinya itu memang kuat untuk bisa dibangun di atasnya 3-4 lantai, atau memang sebetulnya pada saat ini cukup kuat hanya untuk 1 atau 2 lantai. Belum lagi melihat atau mencermati bagaimana keadaan fondasi itu pada saat ini. Apakah ada bagian-bagian yang memang sudah tidak bisa dipertahankan atau bahkan harus dibongkar total. Nah, ini yang tadi kenapa effortnya itu menjadi lebih besar, tidak bisa secara instan. Perlu konsistensi, perlu persistensi juga, tapi juga mau bayar harga. Tidak mungkin renovasi karakter ya, itu bisa terjadi kalau seorang pria tidak mengikuti tahapan-tahapan di dalam prinsip-prinsip membangun atau renovasi tersebut. Nah, kadang juga pria nggak sabar ya, pengennya cepat gitu. Atau kalau bisa nggak usah lihat fondasi lah, nggak usah buka fondasi lah, nggak usah buka apa yang nggak kelihatan, langsung jadi. Nggak bisa, tidak akan pernah bisa. Dan seringkali yang terjadi kemudian seperti tadi nih, sulit sekali membedakan antara
ini sebetulnya tipe kepribadian yang sebenarnya tadi dikaruniakan Tuhan, berarti semua adalah kekuatan dong kalau tipe kepribadian, atau mana yang karakter. Ya. Lalu itu mengantarkan kepada pria sulit untuk membedakan bahwa antara jadilah dirimu apa adanya dengan seadanya, itu dua hal yang berbeda. That's Apa adanya itu kan berarti tadi ya, Ya keadaan udah, saya pada gitu. saat seperti ini, saya harus berani membuka diri saya. Itu nggak mudah. Saya pun mengakui bahwa itu tidak mudah ya untuk bisa mau terbuka. Tapi tadi kan prinsipnya harus mau bayar harganya kan. betul. Nah itu bayar harga untuk membuka diri tanpa takut untuk menjadi malu atau tanpa takut untuk kemudian menjadi dikritik dan sebagainya. Itu yang harga yang harus dibayar. Nah itu namanya apa adanya. Tapi kalau seadanya ya kayak tadi, ya udah emang saya nggak bisa. Nah itu pilihannya cuma dua ya kalau kita harus menyarankan ya, either bertobat atau berobat, itu aja sih. Tapi saya seneng sih tadi apa yang Mas Ray bilang, apa adanya. Apa adanya itu ya kita harus kembali ya kepada blueprintnya kita. Tadi kan di awal Yes. gitu ya, kita harus kembali kepada blueprintnya kita, bahwa kita ini semua manusia ciptaan Tuhan. Yes. Ya kan? Nah di Roma 3 ayat 23 di situ juga dikatakan bahwa kita semua telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah itu sebenarnya salah satu tahap awal dari perubahan, yaitu menerima kondisi kita sebagai manusia yang memang semuanya sudah jatuh dalam dosa. Ya. Gitu. Jadi kalau kita menerima itu, kita nggak perlu gengsi sebenarnya. Gitu loh. Apalagi kadang-kadang buat teman-teman pria yang memang sudah punya posisi yang cukup tinggi dalam karir, dalam pekerjaan, bahkan di dalam gereja juga gitu ya, di dalam date atau di dalam pelayanan. Nah seringkali lebih susah untuk terbuka karena pikir bahwa kalau saya terbuka nanti malu dan apa jadinya dipandang orang dan seterusnya. Padahal Alkitab dengan jelas memberitahu kepada kita bahwa kita semua telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua sebenarnya ada di level yang sama. Betul. In the same playing field kalau kita bilang, di medan yang sama istilahnya. Nah disitulah tahap awal untuk kita menyadari bahwa ya kita semua memang bisa jatuh dan pernah jatuh dan mungkin bisa jadi akan jatuh lagi every now and then. Ya. Gitu loh. Tapi kalau kita sadar bahwa kita semua seperti itu ada di dalam playing field yang sama, itu juga artinya bahwa kita semua sama-sama butuh Tuhan di dalam menjalankan kehidupan ini. Terlepas dari pelayanan kita apa, karir kita apa, ya mungkin posisi kita di dalam keluarga seperti apa, gitu loh. Saya sangat bisa dibilang personally kagum juga dengan almarhum papi saya ya, gitu. Waktu di pernikahan saya. Jadi papi saya tuh dari daerah timur Indonesia lah gitu ya. Dan di sana tuh budayanya juga ya orang tua ya selalu benar lah, kurang gitu ya. Kurang lebih gitu ya. Jadi yang salah ya selalu yang muda lah, kurang lebih gitu. Jadi kalau orang tua salah ya kembali kepada peraturan pertama gitu. Gitu kurang lebih seperti itu. Tapi di tengah-tengah itu semua tiba-tiba di hari pernikahan saya dia ambil waktu untuk speech, dan di tengah-tengah speechnya dia bisa tiba-tiba nih, abis dia terima kasih untuk kedatangan keluarga dan gini. Tiba-tiba di tengah-tengah itu semua dia bisa ambil kesempatan untuk dia bilang gini, pada malam hari ini saya juga mau ngambil kesempatan untuk say sorry sama anak saya. Wow. Buat saya sampai kaget dan waktu itu saya sampai nangis juga sih memang. Karena buat saya itu benar-benar unpredictable banget, dia bisa ngomong begitu di depan semua kerabat dan keluarga dekat memang. Vulnerable gitu. banget ya. Iya. Nangis kan? Siap. Saya nangis pasti gitu loh. Karena itu nggak pernah terjadi sebelumnya dan dia bukan cuma lagi berdua lagi gitu ya. Dari depan kerabat dekat dan keluarga dekat memang. Dan dia say sorry karena pernah beberapa kali atau sering kali waktu itu salah paham dengan apa yang saya lakukan di gereja dan segala macam, dan akhirnya dia say sorry. Dan buat saya itu suatu terobosan yang luar biasa banget gitu loh. Yang sering kali disalahartikan oleh orang-orang ketika lihat tindakan seperti itu. Kadang-kadang secara umum orang apalagi pria itu
memandang permintaan maaf itu sebagai kelemahan. Padahal dibutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk orang minta maaf. Gitu loh istilahnya. Untuk mengalahkan emosi atau gengsinya diri sendiri. Tapi disitulah justru perubahan bisa terjadi. Menerima kondisi kita, lalu mencoba untuk terbuka, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan supaya perubahan itu bisa terjadi. Dan perlu dimengerti juga bahwa nature untuk menyembunyikan kesalahan atau kelemahan, ya seperti tadi kata yang saya pakai juga sih, yaitu nature, alami ya. It's natural untuk manusia cenderung menyembunyikan atau gengsi menutupi kelemahannya. Adam aja begitu jatuh dalam dosa, yang dia pertama kali lakukan adalah sembunyi. Gitu loh. Makanya Tuhan harus panggil dia, Adam, di manakah kamu? Gitu loh. Dan yang saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri adalah anak saya yang laki-laki waktu itu masih kecil, nggak ada yang ajarin sama sekali. Pertama kalinya saya beliin dia mainan superhero, terus dia main berapa kali main, Rusak. patah, gitu ya, badannya patah. Tahu nggak yang dia lakukan pertama kali? Nggak ada yang ajarin sama sekali. Yang dia lakukan pertama kali adalah apa? Dia masuk ke kamar tamu, dia taruh mainannya di bawah bangku. Gak ada yang ngajarin loh. Gitu loh. Nama anaknya Adam. Kebetulan bukan. Oh, saya ngelemparin batu rumah tetangga. Begitu didatangi, saya yang sembunyi. Itu beneran. Gak ada yang ngajarin. Iya bener loh. Tapi ya itu nature-nya manusia. Nah tapi disitulah ketika kita menyadari bahwa kita semua pernah, lagi, atau bisa akan berbuat salah, ya kita semua ada di tempat yang sama karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi itulah sebabnya kenapa Yesus datang, supaya kita bisa memiliki kesempatan, pengharapan lagi untuk ditebus dan berdamai dengan Tuhan. Gitu. That's good. Tapi menarik ya waktu bicara tentang bahwa untuk meminta maaf itu yang seringkali dipandang sebagai kelemahan oleh dunia, justru sebaliknya itu membutuhkan kekuatan. Betul. Bener nggak? Nah, dalam prinsip renovasi, apapun yang mau kita bangun di atasnya atau seberapa kuat apapun yang kita mau bangun di atas itu, tergantung seberapa kuat fondasinya. Balik lagi ke soal fondasi. Udah tadi kalau menyimak pembicaraan sejauh ini ya, pertanyaan fondasi itu tidak lagi bicara fondasinya apa, tapi fondasinya siapa. Di dalam Matius 7 ayat 24-27 kan ini ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya, nah ku ini kan yaitu si fondasi itu, ya kan? Dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi bukan persoalan seberapa hebatnya bangunan yang ada di atasnya, seberapa hebatnya atau seberapa kuatnya kita menunjukkan bahwa kita rentan, kita kemudian terbuka, ya, berani meminta maaf. Bukan tentang seberapa hebatnya kita bisa melakukan itu, tapi seberapa hebatnya fondasi yang memampukan kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Awesome. Ya, lalu dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya membayangkan ini ada dua rumah, kondisinya sama-sama bagus nih. Tampak luarnya Tampak sama-sama luarnya oke ya. keren, isinya juga mungkin mewah, indah gitu ya. Tapi perbedaannya baru terjadi pada saat ada tekanan, pada saat ada goncangan. Mana yang fondasinya lebih kuat, itu yang bisa bertahan dan berani untuk meminta maaf. Baru keuji itu ya di sini. Dan tekanan, tantangan itu pasti terjadi. Betul. Terlepas dari kita orang percaya atau bukan. Iya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, tekanan dan tantangan pasti tetap akan ada. Betul. Dan itu bisa datang berupa ujian. Ya. Yang akhirnya membuat kita naik level.
Ya kan Iya. namanya juga ujian untuk naik level, bukan Iya. untuk menyusahkan sebenarnya. Iya. Nah itu juga kadang-kadang pandangan yang berbeda tuh. Betul. Orang melihat ujian, tantangan itu sebagai sesuatu yang menyusahkan dia, atau orang melihat tantangan ujian itu sebagai satu kesempatan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Iya. Mau naik level tapi nggak mau ujiannya, kan repot gitu kan? Nggak bisa. Iya. Ada ya beli jasa jadinya. Iya. Karena memang ya Joki-joki. Iya. Karena memang hidup kan banyak ujian ya. Kalau banyak cucian kan laundry namanya. Aduh. That's awesome. Tapi untuk kan kalau misalnya soal renovasi kan biasa juga perlu menghitung ya apa namanya ini kerusakannya di mana aja gitu ya. Terus kira-kira ongkosnya berapa gitu. Dan itu diperlukan seorang arsitek, betul? Betul. Yes. Nah, Betul. ini apa kaitannya nih kalau misalnya kita kaitin dengan perubahan karakter renovasi seorang pria gitu ya? Bisa dihubungkan nggak sih sebenarnya? Nah, di dalam sebuah perencanaan bangunan, jadi ketika blueprintnya sudah jadi gitu ya. Nah, ini masalahnya banyak, ya nggak banyak sih, tapi beberapa orang di Indonesia gitu nggak terlalu memperhatikan atau tidak mau bayar harga untuk gambar blueprint. Maunya langsungan aja gitu, langsung dibangun. Nah itu yang menyebabkan kemudian renovasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya dan ada begitu banyak hal yang harus di desain ulang ya. Nah di dalam memulai sebuah perencanaan, di dalam implementasinya, satu hal yang sangat penting adalah apa yang disebut dengan batu penjuru. Karena cornerstone atau batu penjuru itu sebetulnya yang titik awal atau titik acuan untuk menentukan ke arah mana ya, atau berapa meter ke kanan, berapa meter ke kiri dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada titik acuannya, makanya kan seringkali kalau dalam proses pembangunan peletakan batu pertama itu kan. Nah, sebetulnya itu bukan batu fondasinya, itu adalah batu acuannya. Jadi bagian yang sangat penting di dalam kita merenovasi atau upaya untuk merenovasi karakter kita sebelum kita merencanakan fondasinya dan yang lain-lainnya adalah kita harus tahu siapa batu penjurunya, siapa acuannya. Nah ini di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pria adalah selalu challenge-nya adalah ini mau titik acuannya adalah my will atau God's will. Nah itu yang sulitnya di situ. Makanya perlu sekali blueprint itu kita pahami dengan baik. Ketika kita paham blueprintnya seperti apa, baru kemudian kita bisa menghitung anggarannya berapa, lalu kemudian mencocokkan ini materialnya apa, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka kemudian tentukan titik acuannya di mana. Kalau enggak bisa ke covernya orang, ya artinya atau salah menentukan titik acuan akan sangat mempengaruhi kesalahan di dalam proses selanjutnya. Oke. Yap. Soalnya kan mungkin ada beberapa dari kita gitu ya yang kalau misalnya mau mencoba memperbaiki, kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang perlu diperbaikin gitu misalnya. Kita nggak tahu kerusakannya apa nih sebenarnya dalam diri kita gitu. Menurut Pastor Joe dan Pastor Ari bagaimana untuk hal ini? Itu tadi menyambung dari apa yang Pastor Ari sampaikan, kita harus ngerti dan kembali kepada pertama ngerti kita ini milik siapa. Siapa sih yang menciptakan kita? Ya kan, karena sama seperti handphone kita, ya dia kan diciptakan oleh penciptanya. Dia harus kembali kepada manual book dari si penciptanya tersebut untuk seseorang bisa merasakan manfaat dari handphone tersebut. Nah demikian juga dengan kita harus mengenal siapa pencipta kita, karena dialah yang seharusnya menjadi batu penjuru kita. Kalau kita sampai merasakan suatu kondisi atau mengalami satu kondisi di mana terjadi penyalahgunaan, kita harus kembali lagi kepada blueprint tersebut, kepada si batu penjuru tersebut. Nah, ngomong tentang perubahan itu, selain pertama kita perlu mengenal dia, siapa batu penjuru itu, kedua juga kita harus mengenali bahwa untuk kita lebih tepatnya gini, mengenali bahwa perubahan itu adalah suatu proses perjalanan. Gitu loh. It's a journey.
bukan sebuah course yang lalu selesai dan dapat ijazah, tapi kita senantiasa diubahkan terus-menerus, Changing still ya. changing still, atau bahkan dipakai di dalam bahasa aslinya mungkin dikatakan sebagai menggunakan kata sempurna, hendaklah kamu seperti Bapamu yang di surga yang adalah sempurna. Tapi sempurna itu dalam bahasa aslinya telios, itu artinya sebenarnya dewasa, sebuah proses perjalanan di mana kita diubahkan terus-menerus gitu loh, sampai nanti kita ketemu muka dengan dia. Gitu. Tapi dalam perjalanannya kita mengalami pendewasaan demi pendewasaan. Nah, siapa sih dari antara kita yang berjalan semakin lama semakin dewasa itu nggak mengalami ketidaknyamanan, gitu loh. Yang namanya proses pendewasaan pasti ada ketidaknyamanan. Sama seperti seakan-akan kita mau pergi berperang gitu ya. Yang namanya berperang ya mana ada berperang nyaman gitu ya. Nah, ngomong soal itu sebenarnya di Amsal 24 ayat yang ke-6 itu dikatakan gini, karena hanya dengan perencanaan seperti tadi sempat di-mention oleh Pastor Ari tentang perencanaan, membuat rencana, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, gitu loh. Ingat juga waktu Yesus ngomong di salah satu perumpamaan tentang mengikut dia, kan Yesus bilang gitu, siapa yang sebelum pergi berperang tidak membuat rencana terlebih dahulu. Orang bodoh kalau mau pergi berperang lo nggak bikin rencana dulu, gitu loh. Sama juga, waktu kita sudah mengenal batu penjuru kita yang adalah Yesus, Tuhan yang menciptakan kita, Allah yang telah menciptakan kita. Tapi pada saat yang bersamaan mengenal dia, mengenal batu penjurunya is one thing. Mengikuti batu penjurunya is another thing. Nah, disitulah kita harus menghitung harga yang harus kita bayar. Gitu loh. Sama seperti kita lagi renovasi kan. Nggak mungkin kita, pokoknya mau renovasi aja. Tapi udah dihitung belum harganya. Gitu loh. Cukup nggak anggarannya? Gitu. Nah, itu yang harus kita sadari bahwa untuk memasuki suatu perubahan renovasi karakter ada harga yang harus dibayar. Keterbukaan, ketidaknyamanan, sakit kadang-kadang. Tapi ada pengharapan di depan. Di mana kita bisa melihat ada blueprint yang lebih bagus yang akan termanifestasi nanti di dalam dan melalui kehidupan kita. Nah, dikatakan gitu. Dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Nah, selain kita perlu mengenal batu penjuru kita yang menjadi acuan kita, nilai-nilai yang seharusnya kita adopsi di dalam karakter kita, kita juga perlu mengetahui atau menyadari bahwa kita nggak bisa menjalani ini sendirian. Betul. Gitu loh. Ya kan kalau berperang sendirian, ya cuman ada di film-film sih. Rambo dulu istilahnya. Semua kalah sama dia. Last Tapi man standing. last man standing gitu ya. Tapi di dalam real life, di dalam kehidupan nyata, Nggak seperti itu. jadi nggak seperti itu sih gitu ya. Kalau kita berperang ya kita, kita perlu togetherness lah gitu loh. Kita perlu tahu dengan siapa kita berjalan gitu loh istilahnya. Karena yaitu kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Kita nggak bisa jalankan itu sendirian. Kita perlu satu sama lain untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menegur, bahkan tergantung ya kita sedang berjalan dengan level orang yang ada di mana. Apakah dia sebaya dengan kita atau orang yang udah sedikit ahead dengan kita, atau bahkan dia mungkin orang yang mungkin lebih muda dari kita, mungkin fungsinya kita juga beda. Tapi tahukah, sadarkah kita pada saat kita sedang mengajar, memberikan nasihat atau ya mentor orang lain, sebenarnya kita juga sedang mengingatkan diri kita sendiri biasanya, gitu loh. Nah, itulah yang sebenarnya seharusnya terjadi di dalam proses perubahan yang kita jalani. Kita harus count the cost setelah kita juga mengenal acuannya, batu penjurunya siapa, lalu kita jalani itu bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang tentunya komunitas yang sehat seharusnya. That's good. Dan itu artinya juga harus berani dan bersedia untuk menerima nasihat. Ya. Dan juga harus berani untuk mendapati kenyataan jika apa yang sekarang sedang saya bangun itu nggak sesuai dengan blueprintnya. Nah, maksudnya begini, mau tidak merobohkan itu dulu. Merobohkan ego, merobohkan apa yang selama ini sudah coba kita bangun dengan cara kita sendiri tanpa melihat kepada blueprintnya. Nah, ini yang
biasanya juga tidak mudah ya, Pastor Betul. Jo ya, buat Iya. para pria gitu. Karena renovasi memang perlu juga kadang-kadang untuk merobohkan tembok atau Betul. bongkar flooring gitu ya. Betul. Mhm. Nah itu semua kan seringkali, waduh biayanya mahal dong, effortnya besar. Ya memang begitu, Mhm. Iya. memang begitu. Untuk lihat rumah yang indah, yang luar biasa ya pasti harganya lebih mahal gitu ya. Untuk dia bisa jadi apalagi kalau itu renovasi bukan bangun dari awal ya. Gitu loh. Rumah yang sudah lama Iya. dibangun udah 30 tahun lalu sekarang mau diubah jadi apapun namanya sekarang modelnya apa ya? Minimalis atau apa gitu Iya. ya. Tetap aja kan kualitas temboknya dan segala macam kan udah lama banget, udah 30 tahun punya tembok. Nah, kalau mau dibikin jadi seperti itu ya harus dirobohkan Iya. dan dibangun ulang dan itu tentunya cost-nya Lebih gede. mahal. Belum lagi komponen waktu, Nah, Betul. kesabaran, ya kan? Makanya perlu ada konsistensi, ada persistensi, dan tapi kadang-kadang tadi ya bicara soal proses, ya jangan merasa gagal juga pada saat kemudian kayak saya udah sampai di sini, terus kok kayaknya ya sekarang stuck atau saya malah mesti mundur lagi. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti dan stuck di situ. Tadi kan Pak Susu mention ya tentang bahwa kita bisa nggak masih berbuat kesalahan atau berbuat dosa? Ya bisa, tapi antara melakukan dosa dengan berkubang dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Ya kan? Jadi beda tuh, ya kan antara kita harus bisa membedakan antara hidup di dalam dosa tadi atau Betul. berkubang dalam dosa sama ya melakukan dosa. Karena selama kita masih ada di dalam dunia ini, ya tantangan akan selalu ada dan bisa jadi juga every now and then kita mengambil keputusan yang salah. Yep. Tapi bukan berarti kita mau hidup terus di dalam keputusan yang salah itu. Gitu. Nah, disitulah datang mentalitas yang berbeda juga ketika kita menjalani sebuah perubahan. Kita nggak melakukannya dengan mental perfection, bahwa segala sesuatunya harus sempurna, gitu ya. Tapi kita menjalaninya dengan mental yang excellence, Yap. yaitu kita selalu akan mencoba untuk memberikan yang terbaik. Kalau hari ini ternyata kurang baik atau salah bahkan, ya udah gak apa-apa. Kita kalau pakai bahasanya Alkitab kita kebaskan itu istilahnya, lalu kita move on. Yep. Itu kan hari kemarin. Hari ini ada harapan yang baru, ada hari yang baru. That's good. Kita tinggalkan itu, and then let's move on untuk mencoba sesuatu yang lebih baik lagi. That's good. That's good. Dan Tuhan kita adalah selalu Tuhan yang seperti itu ya, Ya. gitu loh. Kalau Tuhan kita selalu melihat kepada masa lalu, ya harusnya Dia bukan Tuhan yang datang ke dalam dunia ini lalu menebus dosa kita, gitu loh. Tapi justru Dia datang ke dalam dunia ini menebus dosa kita untuk selalu memberikan pengharapan baru kepada kita bahwa, you can always come to me, and then surrender to me, follow me, ikuti aku. Tapi Dia juga bilang untuk mengikut Dia ada harga yang harus Ya. dibayar. Betul. Tinggalkan semua itu. Iya, Termasuk ya itu tadi ego, segala gengsi, kesombongan, termasuk kemalasan. kemalasan, Iya. kehendak sendiri. Kehendak sendiri. Dan juga apa-apa pikir udah ada gampang deh. Mm-mm. Gitu loh. Yakin gampang. Gitu loh istilahnya. Gampang atau nggak mau diapa-apain maksudnya. Gitu loh. Seadanya tadi ya. Iya, seadanya tadi gitu loh. Gitu. Males untuk berubah gitu loh. Oke, mungkin karena waktu ya, sebenarnya ini bisa banyak banget yang kita ngomongin nih, tapi Yes. karena waktu, mungkin bisa masing-masing kalau ada satu closing statement, what would you say to the people yang dengar konten ini gitu? Ya. Pak Sojo mungkin kalau ada. Ya, menurut saya tadi dari tadi yang kita bicarakan tentunya ada elemen-elemen penting ya yang harus kita pahami. Yaitu ya pertama kita harus kembali kepada blueprint awalnya. Kita harus mengenal blueprintnya kita, siapa yang menciptakan kita, dan bagaimana Dia menciptakan kita dan untuk apa Dia menciptakan kita. Dan waktu kita sudah mengenal itu, mengenal Dia, kita harus menghitung juga bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengalami perubahan demi perubahan atau renovasi demi renovasi, yaitu salah satunya adalah keterbukaan dan kemauan untuk diobrak-abrik hidupnya, bukan sama orang yang bikin susah, bukan, tapi oleh nilai yang akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang, nah saya mau pakai kata lebih baik, cuman
kata lebih baik jangan disalahartikan dengan kata cuman good ya, gitu loh istilahnya. Karena nggak semua yang good itu right, nggak semua yang baik itu benar, gitu loh istilahnya. Kita bisa jadi orang baik, tapi ternyata kita panjat pohon yang salah, gitu loh istilahnya. Sampai atas baru sadar bahwa oh ternyata salah, gitu loh. Tapi apa yang benar, gitu loh. Nah untuk hidup di dalam kebenaran memang ada harga yang harus kita bayar untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak benar tentunya. Nah disitulah seringkali ketidaknyamanan muncul, ego muncul, ya maunya diri kita sendiri juga muncul dan seterusnya. Nah disitulah ya dimana kita harus sadar bahwa di dalam setiap perjalanan pasti ada harga yang harus dibayar, tapi semuanya itu akan mendatangkan pengharapan di mana kita akan melihat kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. That's good. Wow. Kalau dari saya, jangan pernah berpikir untuk bisa mengubah karakter atau merenovasi karakter kita bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah berpikir sekalipun seperti itu. Karena kita tidak akan pernah bisa mengubah karakter kita dengan kekuatan kita sendiri. Tadi saya senang waktu Pastor Joe mengutip dari Amsal 24 ayat 6 ya. Karena di atasnya atau nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya, baca renungkan lagi dari Amsal 24. Tapi di ayat yang di atasnya Amsal 24 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Dengan hikmat rumah didirikan. Ya. Dengan kepandaian rumah itu ditegakkan. Dan dengan pengertian ruangan-ruangan atau kamar-kamarnya diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Nah, sampai di tahap mengisi dengan harta benda yang berharga dan menarik itu bicara soal kenyamanan, bicara soal kenikmatan ya di dalam rumah itu. Tapi untuk bisa sampai ke sana nggak bisa buru-buru. Makanya tadi bicara soal proses, bicara soal waktu, bicara soal tahapan-tahapan. Karena untuk mulai mendirikannya itu perlu hikmat. Dan hikmat itu bukan human wisdom. Itu God's wisdom. Jadi kalau seorang pria mau merenovasi karakternya, tapi dia mengandalkan hikmatnya sendiri, mengandalkan kekuatan sih, udah pasti nggak akan bisa. Dan akan menyebabkan frustrasi. Karena hanya dengan God's wisdom, maka rumah itu bisa didirikan. Nah, gimana caranya untuk bisa mendapatkan God's wisdom? Ya tergantung seberapa kita mau mengenal dia lebih dalam dan karakternya pada perjalanan kita untuk mengubah karakter kita. Nah dari mana caranya kenal? Ya dari firman-Nya. Makanya panduannya semua ada di Alkitab. Kalau para pria bisa memiliki disiplin untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, maka disitulah sebetulnya kemudian kita bisa masuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan kemudian kita bisa berlaku atau melakukan tindakan untuk mengubah karakter kita bukan dengan kekuatan dan hikmat kita sendiri, tapi melalui hikmat Tuhan. Sehingga kita jadi nggak frustrasi ya ketika pada saat kita tadi ya stuck, atau kemudian kita harus mundur sedikit, atau kadang bahkan kita mengalami kegagalan, kita nggak jadi frustrasi karena kita tetap bisa melihat pengharapan melalui hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai pria. Nah ini menurut saya hal yang amat sangat penting ya, tidak bisa dilepaskan dari konsep tentang renovasi rumah tadi. Karena yang keren banget sebetulnya adalah arsiteknya siapa? Kristus. Iya kan? Batu penjurunya siapa? Dia juga. Fondasinya siapa? Dia juga. Terus yang menaungi semuanya, atapnya dia juga, berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Dan yang menulis atau menggambar rencananya siapa? Kristus. Makanya tanpa God's wisdom ya nggak akan bisa kita melakukan upaya sekeras apapun usaha kita. Very good. Ya itulah. Jangan pernah mencoba melakukannya dengan kekuatan sendiri. Wow. Thank you. Memperlengkapi itu sekali lagi sedikit, itu waktu kita tadi kan mention tentang membaca, merenungkan firman-Nya. Nah, alangkah jauh lebih
baik lagi waktu kita membaca dan merenungkan firman-Nya untuk kita mengenal batu penjuru dan bahkan diubahkan sesuai dengan kehendak Dia, nilai-nilai Dia. Kita jalani juga jangan sendirian kalau bisa. That's right. Gitu. Cari atau kalau belum ada, cari orang-orang yang memang mungkin udah sedikit lebih ahead of us, lebih di depan kita, minta untuk dimentor. Kalau mungkin kita pakai bahasa firman Tuhan, minta untuk dimuridkan, atau mungkin kita juga memuridkan orang lain, belajar, membuka diri untuk belajar dari orang tersebut, bahkan sama-sama bahas firman yang kita baca itu, yang kita renungkan itu, supaya ya seperti yang dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam berbagai macam field yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa coba cari tahu sama-sama bagaimana kita aplikasikan Yes. nilai yang kita baca dari firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang kita temukan dalam firman Tuhan itu bukan cuma sekadar dongeng atau sesuatu yang di awang-awang. Sebenarnya kita bisa grab itu untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kebenaran yang kita aplikasikan itulah yang akan mendatangkan perubahan demi perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Karena perubahan karakter itu dimulai dari satu nilai yang kita buahkan dalam tindakan yang diulang-ulang lama-lama jadi kebiasaan, kebiasaan yang dipelihara lah yang akhirnya akan melahirkan karakter yang baru Yeah. di dalam kehidupan Wow. kita. Awesome. That's good. That's Lakukan bersama komunitas karena tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. good. Yes. Oh, nice, Yes. nice. Thank you so much buat waktunya, Pastor Ari dan juga Pastor Joe. Sama-sama. Well, hopefully ini semua bisa didiskus ya, dan Yes. nanti bersama teman mereka atau di date gitu ya. Ya. So, thank you so much. Oke, so hopefully saudara tadi mencatat ya semua yang tadi kita bicarakan karena banyak sekali yang bisa kita pelajari. By the way, JPCC meluncurkan Course 7, yaitu sebuah online course yang membahas tentang 7 pertanyaan paling mengguncangkan pikiran kebanyakan pria. Dalam course ini, saudara akan belajar mengenai musim kehidupan seorang pria, bagaimana berdamai dengan masa lalu, memahami desain Tuhan, lalu menjalani kehidupan yang bermakna, baik dalam penguasaan diri dan memiliki pertemanan yang sehat. Dan Course 7 ini terbuka untuk umum, pria khususnya, dan dapat diakses kapan saja ketika saudara siap melakukan pembelajaran mandiri. Semua sesi pengajaran dan materi dapat diakses secara gratis melalui tautan berikut ini. So, thank you for watching and see you next time.